Halo anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas review persiapan ujian sekolah kimia tahun 2022. Perhatikan, materi apa saja yang keluar untuk materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, untuk kelas 10, materi yang diujikan adalah tentang model atom, sistem periodik unsur, dan sifat keperiodikan, ya, jadi seperti elektronegatifan, energi ionisasi, jari-jari atom, ya. Kemudian tata nama, persamaan reaksi, ikatan kimia, jadi kayak kovalen, ya, ikatan ion, nah, gaya van der Waals, kemudian ada larutan elektrolit, ya, kemudian ada hukum dasar kimia, dan ada materi hitungan seperti stoikiometri. Nah, untuk materi kelas 11, itu yang diujikan adalah hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, ya, kemudian tentang laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa, larutan penyangga, hidrolisis, dan termokimia. Kemudian untuk materi kelas 12, itu yang diujikan adalah sifat koligatif larutan. Nah, jadi untuk sifat koligatif ini, itu ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kemudian materinya adalah tentang reaksi redoks, sel volta, elektrolisis, kemudian kimia unsur, ya, unsur utama, unsur transisi, unsur periodik ketiga. Nah, kemudian juga ada senyawa turunan alkana, seperti alkohol eter, aldehid keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, kemudian materi benzena dan turunannya, dan terakhir adalah makromolekul. Nah, makromolekul di sini dibagi dua, ada yang bagian polimer sama bagian yang biomolekul. Ya, biomolekul seperti protein, karbohidrat, dan lipid. Nah, itu adalah materi yang akan diujikan di US Kimia tahun 2022. Nah, jadi untuk lebih mendalaminya, kita akan bahas contoh-contoh soal prediksi US Kimia 2022. Perhatikan baik-baik. Nah, pertama kita lihat contoh soal kelas 10. Baik, kita mulai pembahasan contoh soal kelas 10, ya, prediksi US kelas 12. Nah, soal pertama itu kita ambil salah satu topiknya itu tentang bilangan kuantum. Nah, soalnya gini. Nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom Cl yang mempunyai nomor atom 17 adalah, nah, jadi kalau kayak gini, kita pakai pen tablet dulu, ya. Kita ganti warna dulu biar jelas. Nah, gini. Jadi kalau kita jawab nih, kita jawab. Jadi kalau ada 17 Cl, ya, 17 Cl, berarti kan kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, dari sini kita bisa katakan di bagian pengisian terakhir itu adalah di 3p5. Nah, untuk orbital p kita buat dulu ruangannya itu ada 3 nih. Nah, berarti pengisiannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan gitu. Nah, berarti disinilah posisi elektron terakhir. Jadi kalau ini dia adalah posisi elektron terakhir, maka kalau kita buat bilangan kuantumnya kan untuk M itu nilai di tengah itu 0, sebelah kanan positif 1, sebelah kiri adalah negatif 1. Berarti kita udah dapat nih bahwa nilai M-nya itu adalah 0. Kemudian kalau cari S-nya, kita lihat dia menghadap ke bawah, elektronnya ini, maka nilainya adalah negatif 1/2. Jadi kalau dia nanti menghadap ke atas, elektron terakhir itu berarti dia adalah positif 1/2. Kemudian karena dia berada pada orbital P, maka nilai L-nya itu sama dengan 1. Jadi masih ingat, ya, kalau S itu 0, kalau P itu 1, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan nilai bilangan kuantum N-nya? Itu tergantung koefisien. Koefisiennya di situ adalah untuk 3p5 itu adalah 3. Berarti nilai bilangan kuantum N-nya adalah 3. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk soal pertama kita tentang bilangan kuantum. Nah, susah, ya, yang penting bisa buat konfigurasi elektronnya. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya itu sebenarnya gabungan nih antara stoikiometri sama sistem periodik unsur. Sebenarnya dia cuma tanya
unsur L itu berada pada posisi mana di sistem periodik unsur, tapi dia harus dihitung dulu ya untuk soal ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya gini. Pertama buat dulu nih ya. Kita ubah dulu ya di sini. Oke. Pertama untuk ini kan dikatakan masih belum setara nih persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya belum setara, kita setarakan dulu. Berarti apa di situ? 2L ditambah dengan 6HCl itu akan menghasilkan 2LCl3 ditambah dengan 3H2. Nah, pertama cari dulu mol daripada H2 itu sama dengan volume STP-nya di sini dikasih tahunya adalah 3,36 liter, ada di sini ya. Maka di situ kita buat 3,36 liter dibagi dengan 22,4 ya, karena dia bilang di sini dalam kondisi STP standar temperatur and pressure itu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Nah, maka dapatnya di situ adalah 0,15 mol ya, 0,15 mol. Nah, kemudian kalau kita mencari molnya Cl itu sama dengan, kita lihat koefisiennya di sini. Nah, L itu koefisiennya di sini 2. Sedangkan yang H2 di sini adalah 3. Jadi koefisien yang dicari per diketahui berarti 2/3 dikali mol yang diketahui, berarti molnya H2 ya, berarti adalah 0,15. Maka akan dapat nilainya adalah 0,1 mol. Nah, kembali ke rumus dasar daripada stoikiometri ya, bahwa mol L itu kan bisa juga gram per mr ya. Mol itu bisa gram per mr atau mol per AR gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Tadi kan udah dapat molnya Cl itu 0,1 mol. Gramnya ada di soal nih, dikatakan 2,7 gram, berarti 2,7 itu dibagi dengan AR-nya. Nah, berarti kita bisa dapatkan bahwa AR-nya Cl itu sama dengan 2,7 per 0,1, berarti sama dengan 27. Nah, jadi masih ingat ya, kalau mencari nomor atom itu sama dengan apa? Bisa di sini AR kurang daripada jumlah neutron. Ya, bisa juga seperti itu. Maka adalah 27. Nah, mana jumlahnya neutron ada di soal itu adalah di sini. 14. Berarti 27 kurang 14 itu sama dengan 13. Nah, berarti kalau kita mencari posisinya di sistem periodik unsur, ya, untuk 13 itu nomor atomnya, konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kan kayak gitu tuh, 13. Berarti kalau dia SP itu golongannya A, 2 tambah 1 berarti 3A. Ini golongannya, di golongan 3A, lihat koefisiennya. Oh, ternyata periodenya periode ketiga. Nah, berarti jawabannya adalah unsur L berada pada golongan 3A periode ketiga ya. Jadi ini sudah gabungan antara stoikiometri dengan sistem periodik unsur. Bisa ya. Kita lihat satu contoh lagi untuk prediksi dari materi kelas 10. Nah, perhatikan notasi unsur berikut, kata dia. Ada unsur A dengan nomor atom 7, nomor massa 14, dan ada unsur B dengan nomor atom 17 dengan nomor massa 35. Jika unsur A dan B membentuk ikatan kimia, rumus dan bentuk molekul senyawa yang dihasilkan adalah seperti apa? Jadi bagaimana cara jawabnya? Nah, sederhana aja gini. Jawab, tentukan dulu nih ya konfigurasi masing-masing. Kalau A dengan nomor atom 7 itu berarti konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p3. Nah, berarti di sini dia punya elektron valensinya itu adalah 5. 2 tambah 3 kan 5. Kalau dia 17B itu berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p5. Berarti kan elektron valensinya sama dengan 7. Nah, jadi kalau gitu kita bisa katakan kan kalau dia mau ikut oktet berarti kan maksimum 8. Berarti kan kebutuhan A itu adalah 3 lagi. Jadi kalau kita buat kan jadi kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nanti kebutuhannya kita tambahkan 3 lagi dari B. Dari mana caranya? Ini kita buat Lewisnya. Ini B,
ini B, ini B. Nah, ingat B itu ada 7, berarti kita tinggal tambahkan saja garis yang lain. Ingat satu garis itu artinya ada 2 elektron, berarti totalnya untuk satu B itu adalah 7. Nah, di sini ingat dia punya namanya pasangan elektron bebas. Dan di sini dia punya namanya pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron bebas akan mendorong tangan pasangan elektron ikatan. Maka bentuknya itu akan menjadi AB3, bentuknya apa? Piramida, trigonal. Ya, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena ada namanya pasangan elektron bebas. Nah, jadi seperti itu gambarnya. Ya, untuk soal dengan topik keempat itu adalah ikatan kimia. Ya, jadi soal lengkapnya itu kan ada diberikan dalam bentuk paper, kertas, atau dalam bentuk file PDF. Oke, itu adalah contoh soal untuk materi kelas 10. Nah, sekarang kita ambil contoh soal untuk materi kelas 11. Ya, kita akan bahas soalnya. Nah, perhatikan soal pertama. Jadi, soal pertama itu adalah tentang asam basa. Nah, jadi harus dibedakan sih di kelas 11 ini ada asam basa, ada buffer, ada hidrolisis. Biasanya kan nanyanya tetap pH, tapi cara perhitungannya itu beda ya. Jadi harus hati-hati, kita harus mampu menganalisis kira-kira menggunakan rumus yang mana ya. Jadi tentang asam basa, jadi katanya di sini sebanyak 10 ya cm kubik larutan asam sulfat 0,05 molaritas ditambah air sampai volume larutan menjadi 100 cm kubik. Tuliskan perubahan nilai pH larutan H2SO4 sebelum dan setelah diencerkan. Jadi masih pakai rumus asam basa karena kan cuma asam pekat ini ditambah dengan air. Nah, perhatikan baik-baik, kita coba jawab. Ya, kita jawab. Pertama, ya, kita cari dulu nilai konsentrasi asam sulfat tadi setelah ya pengenceran. Nah, ini setelah pengenceran. Jadi kan V1M1 sama dengan V2M2. Gitu ya. Berarti volume pertama adalah 10 cm kubik dikali konsentrasinya 0,05 molar sama dengan 100 ya, 100 cm kubik dikali dengan molar kedua. Nah, jadi kalau kita mau hitung lagi molar keduanya, langsung aja ya kita buat jawabannya 0,005 molar. Nah, jadi kalau kita lihat dulu untuk pH H2SO4 sebelum pengenceran, ya, pH H2SO4 sebelum pengenceran itu kan molar satunya 0,05 molar. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan, ingat ya, valensi kali molaritas ya. Karena dia H2SO4 bukan HCl, H yang dihasilkan itu ada 2. Maka di sini kamu buat 2 kali 0,05 molar. Ya, 0,05 molar. Maka itu sama dengan, ya di sini aja sama dengan 0,1 molaritas. Berarti pH sama dengan min log 0,1 kan berarti 10 pangkat min 1, berarti sama dengan 1. Ya, itu pH-nya. Kemudian untuk pH asam sulfat ya, pembahasan kita setelah pengenceran. Nah, berarti molar 2-nya tadi kan 0,005 molar. Konsentrasi H+ itu sama dengan, ya valensi tadi 2 kali 0,005 dapatnya adalah 0,01 molar. Berarti pH min log 10 pangkat min 2 atau sama dengan 2. Nah, paham ya?
Baik, kita lanjutkan untuk soal larutan penyangga. Nah, perhatikan baik-baik, reaksi antara 250 ml larutan amonium hidroksida 0,5 molar dengan 250 ml larutan asam klorida 0,1 molaritas akan menghasilkan campuran pH. Diketahui nilai Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Kemudian nilai log 2 itu adalah dianggap 0,3. Nah, perhatikan baik-baik prosesnya. Nah, jadi kalau kita jawab di sini, ya, pertama kita tentukan dulu jumlah mol daripada NH4OH. Jadi molnya si NH4OH itu sama dengan kan rumusnya molar kali volume. Ya, molar kali volume. Molarnya 0,5 molaritas, volumenya adalah 250 ml. Jadi kalau kita kalikan itu dapatnya adalah 125 milimol. Nah, kemudian kalau kita hitung molnya daripada asam klorida itu adalah sama ya, rumusnya molar kali volume, 0,1 molar itu dikali dengan 250 ml. Maka akan dapat adalah 25 milimol. Nah, kemudian kita buat dulu persamaan reaksinya. NH4OH ya ditambah dengan HCl itu akan menghasilkan NH4Cl plus dengan H2O. Nah, mula-mula bereaksi sisa. Jadi tadi kita sudah hitung nilai molnya adalah 125 milimol, yang ini 25 milimol. Kalau produk kan di awal itu belum ada. Kemudian di sini bereaksinya 25, ini 25, ini 25. Nah, berarti sisanya di sini adalah 125 kurang 25 adalah 100. Kemudian ini habis dan di sini adalah 25. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika yang bagian sini dia ya basa lemah dan konjugatnya itu ada sisa, maka kita gunakan rumus adalah untuk penyangga. Tapi kalau misalkan dia nanti hanya bagian garamnya saja yang bersisa, maka kita gunakan rumus hidrolisis. Nah, perhatikan. Jadi kita akan cari konsentrasi OH-nya. Ya, itu sama dengan Kb dikali mol sisa ya, mol sisa basanya kemudian dibagi dengan mol yang konjugatnya. Ya, konjugatnya. Jadi, kalau kita masukkan nilai Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 itu dikali dengan 100 per 25. Nah, hasilnya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Maka POH itu sama dengan min log daripada konsentrasi OH min itu sama dengan minus log daripada 4 kali 10 pangkat minus 5 atau sama dengan 5 kurang log 4. Nah, perhatikan baik-baik, yang log 4 ini bisa kita buat jadi 2 pangkat 2. Nah, itu sama dengan 5 kurang 2 kali log 2. Ya, jadi log 2 pangkat 2 itu kan 2 kali log 2. Maka sama dengan 5 kurang, tadi log 2 dikatakan adalah 0,3. Maka 2 kali 0,3 adalah 0,6. Maka sama dengan di sini adalah 4,4. Nah, maka pH itu adalah 14 kurang POH itu sama dengan 14 kurang 4,4 dapatnya adalah 9,6. Jadi, kalau dia sudah masuk ke pH 9,6 berarti kan di atas 7, maka dikatakan di sini adalah wilayah basa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi sengaja ditampilin asam basa, buffer atau penyangga tadi, dan hidrolisis biar nampak bedanya. Nah, jadi perhatikan di sini ada soal sejumlah garam CH3COOK itu dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika pH larutan yang terbentuk adalah 9 ditambah log 2, massa CH3COOK yang dilarutkan itu sebanyak titik-titik gram. Ya. Jadi ditanya adalah massanya. Nah, perhatikan baik-baik. Kita jawab dulu.
Kita jawab. Nah, pH itu sama dengan 9 ditambah log 2. Berarti kalau kita mau cari pOH-nya kan 14 kurang 9 yang ditambah log 2. Nah, berarti sama dengan 5 kurang log 2. Berarti kalau gitu konsentrasi OH-nya adalah ya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi OH- untuk rumusnya, untuk kasus kan ini sisa garam nih, hidrolisis berarti kan, ya. Jadi kita tanda di sinilah biar ingat, hidrolisis. Nah, berarti kita pakai rumus adalah KW per KA kali konsentrasi, ya konjugatnya, kalau sini kita tulis saja garamnya. Ya. Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya, itu konsentrasi tadi kan OH- itu 2 kali 10 pangkat min 5 nih. 2 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan akar. Ya, di sini kan kita tulis 10 pangkat minus 14 per 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, untuk nilai KA ya. KA-nya nggak ada ditulis di situ ya. Dia nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita tambah aja di situ. Nilai KA-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kemudian dikali dengan konsentrasi garam. Oke. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Berarti 4 kali 10 pangkat min 10, jadi hilangkan akarnya di sini, itu sama dengan 1/2. Dari mana 1/2? Di atas ini kan sebenarnya 1 kali nih. Ya, berarti 1/2 dikali dengan 10 pangkat min 9 dikali dengan konsentrasi CH3COOK. Nah, kita langsung saja, konsentrasi CH3COOK itu sama dengan 0,8 mol per liter. Nah, karena volume larutan itu adalah 500 ml, berarti kan 0,5 liter. Berarti kalau ditanya, mol daripada CH3COOK itu sama dengan molar kali volume atau sama dengan 0,8 kali dengan 0,5. Hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, kalau gitu, gram daripada CH3COOK itu sama dengan molnya itu dikali dengan MR. Nah, molnya tadi sudah dapat 0,4 dikali MR-nya adalah 98. Ya, jadi kalau dicari berapa MR, massa molekul relatif daripada CH3COOK itu nilainya adalah 98. Maka sama dengan berapa? 39,2 gram. Ya, 39,2 gram. Nah, itu adalah massa daripada CH3COOK. Paham ya? Kita lanjutkan untuk soal kelas 12. Kita lihat soal pertama. Jadi di soal pertama ini diberikan nilai E0 dari beberapa logam. Berdasarkan nilai E0 tersebut, logam yang dapat memberikan perlindungan katodik pada besi adalah, nah ini harus diingat lagi tentang deret volta ya. Jadi kalau kita jawab, untuk perlindungan katodik, jadi misalkan gini nih, besi itu tidak boleh mengalami oksidasi supaya dia tidak mengalami perkaratan. Jadi kemarin adalah beberapa cara hafal sebenarnya ya, banyak sekali cara hafalnya. Yang penting harus kita ingat dia untuk deret volta ya. Kalau jawab di sini nih, jawab deret volta semakin ke kanan nilainya semakin positif, semakin ke kiri nilai E0-nya semakin negatif ya. Jadi supaya besi itu tidak mengalami yang namanya perkaratan, maka dia harus dicegah yang mengalami namanya oksidasi. Berarti kalau di sini ya, ini besi nih, kita bisa lihat di sini. Ini besi, nilainya adalah minus 0,44. Jadi kira-kira yang mana yang bisa melindungi besi? Maka otomatis harus cari yang nilainya lebih negatif daripada besi.
Di sini yang nilainya lebih negatif daripada besi adalah Mg sama Zn. Nah, di sini ya. Berarti supaya apa? Mg atau Zn ini berada di sebelah kiri dan besi itu berada di sebelah kanan. Kenapa? Kalau di sebelah kanan dia akan mengalami peristiwa reduksi, di sebelah kiri akan mengalami peristiwa oksidasi. Karena besi mengalami reduksi, dia tidak mengalami oksidasi, maka dia selamat dari peristiwa yang namanya perkaratan. Oke, itu untuk soal tentang sel volta. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas materi pertama di kelas 12 ya. Bab pertamanya itu adalah tentang sifat koligatif larutan. Nah, di sini kita ambil aja salah satu contoh adalah tentang tekanan osmosis ya. Jadi, silakan dilihat video pembelajaran sebelumnya untuk lebih dalam tentang materi sifat koligatif ini. Nah, perhatikan baik-baik untuk soal nomor 18 ini, dia bilang adalah larutan urea 3 molar itu isotonis dengan larutan basa lemak MOH 2 molar. Nilai derajat ionisasi larutan garam MOH tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, perhatikan baik-baik. Kita jawab ya. Jawab. Kalau dia katakan di situ adalah isotonis, berarti kan dia punya yang namanya tekanan osmosis yang sama. Kuncinya di situ. Berarti tekanan osmosisnya urea ya CONH22 kali itu sama dengan tekanan osmosisnya MOH. Nah, berarti kalau kita buat urea itu kan termasuk zat non elektrolit nih. Berarti M kali R kali T saja ya. Tidak perlu dikalikan I lagi, walaupun sebenarnya dikalikan 1 sebenarnya di situ. Nah, kali ini juga M kali R kali T kali I. Berarti di sini apa molaritasnya? 3 gitu ya. Kemudian dikali, ini R sama T-nya ini bisa dicoret nih, karena nilainya sama. Berarti 3, kemudian sama dengan, gitu ya. Sama dengan, apa di situ? 2M-nya. Kemudian dikali I. I itu kita bisa pakai faktor Van Hoff, nilainya adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Berarti di sini dikali apa? 1 ditambah 2 kurang 1 dikalikan dengan nilai alfa. Karena ditanya di sini adalah nilai derajat ionisasi, itu yang pertanyaannya adalah berapa nilai alfanya. Nah, oke ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja. Hasilnya itu adalah 1 ditambah alfa itu sama dengan 3/2 atau alfa itu sama dengan 0,5 ya. Jadi kalau di sini kan 3 bagi 2 itu sebenarnya tadi 1,5 kan. Nah, satunya bukan pindah sih, sama-sama dikurangi 1, itu jadinya dapatnya derajat ionisasinya adalah 0,5. Nah, itu untuk menjawab tentang soal sifat koligatif. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas salah satu soal yang keluar di US itu adalah tentang materi termokimia. Ya, tentang materi termokimia. Nah, dikatakan di situ, ke dalam 100 ml larutan HCl 1 molar dengan suhu 26 derajat Celcius ditambahkan 100 ml larutan NaOH 1 molar dengan suhu 26 derajat Celcius. Setelah pencampuran, suhu menjadi 34 derajat Celcius. Ya, jadi ada kenaikan suhu, berarti gambarannya dia adalah tentang reaksi eksoterm. Jika massa jenis larutan adalah 1 gram per mili dan kalori jenis reaksi adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius, entalpi netralisasi reaksi tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi harus diingat kembali tentang pengertian beberapa jenis entalpi. Ya, kita jawab dulu. Jadi kalau misalkan dia reaksinya netralisasi, jadi sudah dikatakan juga ada kenaikan suhu di sini dari 26, keduanya itu jadi 34. Maka kita katakan di sini adalah dia mengalami reaksi eksoterm. Berarti apa? Berarti nilai delta H-nya itu adalah negatif. Nah, jadi kalau di sini kita harus ingat juga kalau berdasarkan soal mol air ya, mol air itu sama ya, sama dengan molnya HCl. Jadi mol air yang terbentuk itu sama dengan molnya HCl. Nah, kalau gitu kalau carinya molnya HCl itu sama dengan molar kali volume sama dengan 1 ya. 1 mol per liter, berarti 1 molar tadi ya, 1 molar tadi
itu dikalikan dengan 0,1 liter. Ya, kenapa 0,1 liter? Karena dia di situ dituliskan adalah 100 ml. Kan gitu tuh. Berarti 0,1 liter dapatnya adalah 0,1 mol. Ingat ya, satuan molar itu adalah mol per liter, sama dia. Nah, kemudian ditanyanya massa, ya, massa larutan HCl misalnya gitu ya. Berapa sih kalau kita cari gramnya HCl? Itu kita tinggal pakai aja massa jenis itu dikalikan dengan volume. Jadi massa jenisnya di situ dikatakan 1 gram per mili itu dikali dengan 100 ml ya, volumenya tadi itu dapatnya adalah 100 gram. Nah, kemudian kita cari gramnya daripada NaOH itu sama ya, massa jenis juga. Massa jenis dikali dengan volume, berarti 1 gram per mili itu dikali dengan 100 ml dapatnya adalah 100 gram. Nah, berarti delta Hn, berarti delta H-nya netralisasi itu sama dengan minus M kali C kali delta T per N. Ya. Nah, kalau di situ kita tinggal substitusikan saja 100 tambah 100 ya, dikali 4,18 dikali dengan perubahan atau selisih suhu 34 kurang 26 ya, dibagi dengan 0,1. Nah, maka dapatnya adalah minus 66.880 Joule per mol, atau sama dengan minus 66,88 kilojoule per mol. Nah, itu jawaban untuk soal termokimia. Jadi kalau untuk soal termokimia ini itu banyak jenisnya. Ya, salah satunya adalah tentang pertanyaan delta H netralisasi. Ya, jadi harus dibaca lagi bukunya. Oke. Itu adalah gambaran soal untuk kelas 12. Tadi sudah ada kelas 10, sudah ada kelas 11, dan sudah ada kelas 12. Itu adalah prediksi untuk soal US Kimia tahun 2022. Nah, jadi tolong baca kembali bukunya, tolong kerjakan soal-soal yang sudah diberikan, supaya nanti nilainya itu bagus, sehingga bagus juga nanti masuk ke ijazahnya. Oke, serasa cukup sampai di sini. Terima kasih.